Hai anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu superlative adjectives atau kata sifat superlatif. Dalam materi ini, kalian nanti akan mengetahui penggunaan dari kata sifat superlatif serta contoh-contoh kalimatnya. Oke, langsung kita mulai. Penggunaan kata sifat superlatif atau superlative adjective. Kata sifat superlatif digunakan untuk mendeskripsikan sebuah benda yang memiliki tingkatan teratas atau tingkatan terbawah, seperti the tallest, the smallest, the fastest, the highest. Kata sifat superlatif ini digunakan dalam kalimat-kalimat di mana subjek dibandingkan dengan sekelompok objek. Untuk membuat kalimat menggunakan superlatif adjektif, kita menggunakan pola seperti berikut, yaitu kata benda, subjeknya, ditambah kata kerja, ditambah the, ditambah kata sifat superlatifnya, ditambah kata benda sebagai objeknya. Contohnya seperti bawah ini. This is the smallest pencil I have ever seen. Ini adalah pensil terkecil yang pernah saya lihat. Oke, the smallest. Smallest ini adalah sebagai kata sifat superlatif, pensil adalah sebagai objek. Lalu yang kedua, I am the tallest student in the class. Tallest di sini adalah sebagai kata sifat superlatif, student sebagai objek. Nah, di sini adalah kata sifat yang terdiri dari satu suku kata atau one syllable. Yang pertama, kata sifat be. Kita rubah menjadi kata sifat superlatif biggest. Yang kedua, tall. Kita rubah menjadi tallest. Yang ketiga, fat. Kita rubah bentuknya menjadi fattest. Oke anak-anak, di sini penting untuk kalian tahu bahwa kata sifat be dan kata sifat fat itu ditulis dengan urutan huruf konsonan ditambah huruf vokal ditambah huruf konsonan lagi. Nah, untuk kata sifat seperti ini, maka huruf konsonan yang terakhir harus diulang sebelum ditambah akhiran est di belakangnya. Seperti yang digaris bawahi merah ini, biggest. Biggest itu huruf konsonan terakhir G ditulis lagi, baru ditambahkan akhiran est di belakangnya. Begitupun dengan kata sifat fat. Fat itu diakhiri dengan huruf konsonan T, maka huruf konsonan T yang paling terakhir ditulis ulang lagi sebelum ditambah akhiran est. Bacanya fattest. Itu anak-anak ya. Berikutnya adalah kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau two syllables. Yang pertama di sini adalah busy. Kita rubah menjadi kata sifat superlatif busiest, artinya yang paling sibuk. Yang kedua, simple. Untuk superlatifnya adalah simplest, artinya yang paling sederhana. Berikutnya happy. Kita rubah menjadi bentuk superlatif happiest, atau yang paling bahagia. Nah, anak-anak, kalian lihat di sini kata sifat busy dan kata sifat happy diakhiri dengan huruf konsonan Y. Nah, untuk kata sifat yang diakhiri dengan akhiran Y, maka harus dirubah dulu huruf Y itu menjadi huruf I sebelum ditambahkan akhiran est di belakangnya. Seperti yang sudah ditandai merah seperti ini. Busiest. Ini huruf Y di belakang dirubah menjadi I, lalu ditambahkan akhiran est. Happy, huruf Y-nya dirubah menjadi I sebelum ditambahkan akhiran est. Itu anak-anak. Kita lihat lagi contoh yang lainnya, kata sifat superlatif tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena sifat superlatif ini berbeda dari yang sebelumnya. Yang biasanya kita hanya cuma menambahkan akhiran est di belakang kata sifat. Nah, untuk kata sifat superlatif tidak beraturan bentuknya berbeda. Mari kita lihat yang di bawah ini. Kata sifat good, kata bentuk superlatifnya itu menjadi best atau yang paling bagus. Little, kata sifat superlatifnya ialah least atau yang paling sedikit. Kata sifat bad, bentuk sifat superlatifnya yaitu worst atau yang paling jelek.
Untuk contoh kalimatnya seperti berikut. I will give the best result in my exam. Saya akan memberikan hasil yang terbaik di ujian saya. He has the least amount of interest in sports. Dia punya minat yang paling kecil dalam bidang olahraga. Her singing performance was the worst last night. Penampilan menyanyinya adalah yang terburuk atau yang paling jelek tadi malam. Nah, jadi best, least, dan worst itu adalah bentuk kata sifat superlatifnya yang tidak beraturan, seperti yang kalian lihat di bawah ini. Look at the pictures. Which one is the tallest and which one is the shortest? Jadi dalam bagian ini kalian melihat ada 3 gambar, yaitu ada gambar jerapah, ada rusa, dan gambar kelinci. Oke, kalian harus bisa membuat kalimat menggunakan superlatif adjektif. Dari ketiga gambar ini kalian harus lihat manakah hewan yang tertinggi dan manakah hewan yang terpendek. Oke, dari ketiga gambar ini kita bisa buat kalimat dengan superlatif adjektif. Yang pertama, the giraffe is the tallest. Jerapah adalah yang tertinggi. Yang kedua, the rabbit is the shortest. Kelinci adalah yang terpendek. Tallest dan shortest adalah superlatif adjektifnya. Let's take a look at another example. Which one is the biggest and which one is the smallest? Dari ketiga hewan ini, kalian lihat manakah yang terbesar dan manakah yang terkecil. Dari ketiga gambar ini, gajah, kambing, dan tikus, maka kalimat-kalimat untuk membuat superlatif adjektifnya adalah yang pertama, the elephant is the biggest. Gajah adalah yang terbesar. Kedua, the mouse is the smallest. Tikus adalah yang terkecil. Next, look at the pictures. Which one is the fattest and which one is the thinnest? Okay, from the pictures we know that the bear is the fattest and the monkey is the thinnest. Jadi beruang adalah yang tergemuk dan monyet adalah yang terkurus. This is another example. Look at the pictures. Which one is the oldest and which one is the youngest? Jadi anak-anak, kalian lihat di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar seorang nenek. Yang kedua gambar Kayla. Yang ketiga adalah gambar dari Ibu Kayla. Kalian lihat manakah yang tertua dan manakah yang termuda. Oke, kata sifat superlatif dari 3 gambar ini adalah Grandma is the oldest and Kayla is the youngest. Nenek adalah yang tertua dan Kayla adalah yang termuda. Oke, another example. Look at the pictures. Which one is the longest and which one is the shortest? Kalian lihat di sini ada gambar penggaris, ada gambar pulpen, dan gambar pensil. Dari ketiga gambar ini kita bisa buat kalimat kata sifat superlatifnya menjadi yang pertama, the ruler is the longest. Penggaris adalah yang terpanjang. The pencil is the shortest. Pensil adalah yang terpendek. Seperti itu anak-anak. Alright, let's move to another example. Oke, di sini ada 3 gambar ya. Di sini ada gambar sepasang sepatu, lalu ada gambar kaos warna biru, ada gambar tas. Pertanyaannya untuk kalian, which one is the cheapest and which one is the most expensive? Mana yang termurah dan mana yang paling mahal? Nah, jadi sebelum kalian tentukan manakah yang paling mahal dan manakah yang termurah, kalian pastikan sudah lihat dulu harga dari masing-masing barang. Oke anak-anak. Untuk yang pertama, harga dari sepasang sepatu kalian lihat tuh harganya Rp105.000. Harga tas Rp120.000. Harga kaos Rp175.000. Oke, setelah melihat harga dari masing-masing barang, kita tahu bahwa harga yang paling mahal adalah harga dari kaos dan harga yang paling murah adalah harga dari sepasang sepatu. Jadi kalimat dari kata sifat superlatifnya yaitu the pair of shoes is the cheapest. Sepasang sepatu adalah yang termurah. And the blue t-shirt is the most expensive.
kaos biru adalah yang paling mahal, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan latihan. Dalam latihan ini kalian diminta untuk menulis 3 kalimat pertanyaan dari gambar. Seperti yang kalian lihat di gambar, sini ada 3 gambar hewan, yaitu gambar kuda, gambar kucing, dan gambar rusa. Oke, kita akan langsung membuat kalimat pertanyaannya. Yang pertama, is the deer the shortest? Apakah rusa yang terpendek? Kita tahu bahwa di gambar rusa bukanlah hewan yang terpendek, maka dijawab no, it is not. Oke, kalimat yang kedua ya. How is the cat compared to the horse? Bagaimana kucing dibandingkan dengan kuda? Jawabannya, the cat is shorter than the horse. Kucing lebih pendek daripada kuda. Untuk kalimat yang terakhir, which is the tallest? Manakah yang tertinggi? Di gambar jelas yang tertinggi adalah hewan kuda, maka jawabnya the horse is the tallest. Seperti itu. Ada 3 gambar yang baru, yaitu gambar dari seorang ibu Katy, gambar dari Katy, dan gambar dari Laura. Oke, kita membuat kalimat 3 pertanyaan sama seperti yang tadi. Pertanyaan pertama adalah, is Katy the youngest? Apakah Katy yang termuda? Kalau dari gambar kita lihat yang termuda adalah bukan Katy, maka jawabannya no, she is not. Yang kalimat tanya kedua, how is Laura compared to Katy? Bagaimana Laura dibandingkan dengan Katy? Jawabannya adalah Laura is younger than Katy. Laura lebih muda daripada Katy. Oke, yang ketiga, who is the oldest? Siapa yang tertua? Dari 3 gambar itu jelas ya, yang tertua adalah ibunya Katy. Jadi jawabannya Katy's mother is the oldest. Oke, contoh yang lainnya lagi. Di sini kita ada 3 gambar celana panjang. Ada warna biru, warna putih, dan warna kuning. Oke, dari ketiga celana panjang tersebut harganya berbeda-beda ya anak-anak. Oke, dengan melihat harganya, kalian akan menentukan manakah yang termurah dan manakah yang paling mahal. Kalimat tanyanya adalah, is the white trouser the cheapest? Jawabannya adalah no, it is not. Karena celana panjang warna putih bukanlah yang termurah. Yang kedua, how is the yellow trouser compared to the blue trouser? The yellow trouser is the cheaper than the blue trouser. Jadi celana panjang yang berwarna kuning lebih murah daripada celana panjang yang berwarna biru. Terakhir, which is the most expensive? The blue trouser is the most expensive. Jelas ya, celana panjang biru adalah yang paling mahal karena harganya 225.000, lebih mahal dibandingkan 2 celana panjang yang lainnya. Seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita telah tiba di bagian extra exercise. Di bagian extra exercise ini, kalian diminta untuk menulis beberapa kalimat menggunakan superlatif adjektif berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh ini disediakan 3 gambar, ada gambar domba, gambar jerapah, dan gambar sapi. Jadi dari ketiga gambar kalian buat kalimat. Contohnya adalah, in the picture there are a sheep, a giraffe, and a cow. The giraffe is the tallest among the sheep and the cow. The sheep is the shortest. Artinya di dalam gambar ada seekor domba, seekor jerapah, dan seekor sapi. Jerapah adalah yang tertinggi di antara domba dan sapi. Domba adalah yang terpendek. Ya seperti itu ya. Ada mengandung superlatif adjektifnya. Paham kan anak-anak? Dan ini adalah beberapa nomor yang kalian perlu kerjakan. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan ini adalah nomor 5-nya. Jangan lupa anak-anak untuk menulis superlatif adjektif dalam kalimat-kalimat kalian. Jika kalian masih belum paham, kalian dapat putar kembali videonya untuk belajar. Nantinya pembahasan dari extra exercise ini akan ditulis di kolom komentar. Oke anak-anak, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Thank you for watching and see you.